Sebelumnya, Red Butterfly menyerang Wang Ling dengan telapak tangan raksasa. Wang Ling membalas dengan kata guntur mengeluarkan bola petir dan beberapa naga hitam yang dibentuk oleh beberapa bendera larangan. Di saat itu juga, Red Butterfly membentuk segel dan mengeluarkan salah satu harta terkuatnya. Sebuah patung manusia ular muncul dan melesatkan pilar cahaya biru, membekukan bola petir dan naga hitam saat dua kekuatan saling bertabrakan, menciptakan gelombang energi dingin. Bahkan kata guntur terluka parah dan dibekukan juga. Wang Ling mengeluarkan jiwa-jiwa pengembara dibebankan pada Red Butterfly. Cihu berteriak agar mereka berhenti, tapi keduanya tidak memperdulikannya. Wang Ling menciptakan beberapa naga hitam lagi, lalu menyatu menjadi tombak hitam raksasa melesat seperti kilat. Red Butterfly bergerak mundur, dia membentuk segel. Patung manusia ular menembakkan sinar cahaya biru lagi. Jiwa-jiwa pengembara mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Beberapa jiwa pengembara lenyap saat menerima serangan itu. Jiwa-jiwa pengembara merasakan ketakutan dan tidak berani untuk bergerak maju. Namun tombak hitam raksasa menebus cahaya biru dan menerjang maju. Di waktu itu juga Wang Ling menyerbu dari belakang tombak. Jiwa-jiwa pengembara yang awalnya takut mengikuti dari belakang. Wang Ling melepaskan domain hidup dan mati. Dia berteriak, "Red Butterfly, orang tuamu tidak memiliki siapapun untuk mengirim mereka. Kamu tidak berbakti. Untuk satu keinginan egois, kamu menghancurkan aliansi empat sakte. Kamu tidak berperasaan." Tombak hitam menerobos gelombang cahaya biru seperti kekuatan yang tak terbendung. Di bawah kendali Wang Ling, banyak gas pembatasan keluar dari bendera larangan untuk bergabung dengan tombak saat menerobos cahaya biru, menyebabkan warnanya menjadi lebih gelap dan ganas. Wang Ling berkata, "Kamu mencoba membunuhku tanpa alasan, itu tidak adil." Faktanya adil, karena Wang Ling mencuri jiwa elemen tanah milik Red Butterfly. Tombak saat ini adalah serangan paling kuat bendera larangan setelah mencapai tahap pertama penyelesaian. Itu menggunakan semua batasannya. Wang Ling turun dari langit dengan jiwa-jiwa pengembara yang mengelilinginya. Tanah mulai retak, memberi kekuatan tombak dari bumi dan langit. Wang Ling berkata, "Kamu tidak berbakti, tidak adil, dan tidak sabar. Dao macam apa yang kamu bina? Hati daumu tidak stabil. Aku ingin melihat bagaimana tingkat kultivasimu akan naik di masa depan." Wang Ling mengucapkan kata-kata kasar ini terhadap Red Butterfly. Tujuannya agar menghancurkan hati daunya. Bahkan Cihu tidak menyangka, dia tidak berharap Cheng Niu memiliki langkah yang menakutkan. Orang ini pasti jenius dari keluarga Cheng. Jika itu aku, kecuali aku menggunakan harta yang diberikan keluargaku, akan sangat sulit untuk menghindari bencana ini. Wang Ling terus bergerak maju sementara Red Butterfly terus mundur. Wang Ling tahu bahwa pengalaman bertarung Red Butterfly tidak sebagus pengalamannya, jadi dia terus mengejar dan tidak memberikannya istirahat. Niat membunuh memenuhi mata Red Butterfly. Sebagai jenius negara bulan salju sejak dia dilahirkan, dia belum pernah mengalami hal memalukan seperti ini. Tombak Wang Ling membuatnya terkejut karena ada energi misterius di dalamnya, seperti sepotong petir kesengsaraan ilahi. Mata Red Butterfly menyala dan tangannya membentuk segel. Dia menyentuh keningnya dan mengeluarkan seteguk darah. Sinar cahaya merah tiba-tiba muncul dalam darah, berubah menjadi mawar yang indah. Saat bunga itu muncul, patung es itu meleleh menjadi genangan air dan bergerak di bawah bunga mawar. Seolah-olah itu telah menjadi nutrisi untuk bunga mawar, membuatnya lebih indah. Akhirnya, tombak hitam bertabrakan dengan bunga mawar. Salah satu kelopak bunga mawar jatuh.
Ekspresi Wang Ling berubah karena tombak hitamnya segera hancur. Wang Ling menghela nafas dan segera mundur. Lalu domain yang kejam mengelilingi tubuhnya. Bahkan serangan yang kuat ini tidak dapat membunuh wanita ini. Kultivator formasi jiwa tahap akhir memang kuat. Red Butterfly menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu adalah orang pertama yang memaksaku untuk menggunakan harta hidupku. Kamu sekarang bisa mati dengan tenang." Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan memetik satu kelopak bunga. Melihat situasi semakin buruk, Cihu meraung saat dia terbang. "Berhenti, rekan kultivator Red Butterfly dan saudara Cheng, kalian berdua diundang ke sini olehku. Jika kalian berdua melanjutkannya, maka jangan salahkan aku karena kejam." Wang Ling dengan dingin berkata, "Rekan kultivator Cihu, aku bukan yang memulai semua ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Turun," ucap Red Butterfly dengan dingin. Ekspresi Cihu menjadi gelap. "Red Butterfly, bagaimana jika aku ingin terlibat?" Red Butterfly tetap diam saat dia membuang kelopak bunga dan terbang ke arah Wang Ling. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar dan retakan muncul di langit. Kekuatan kelopak bunga ini jelas telah mencapai batas fragmen alam surgawi ini. Cihu marah atas tindakan Red Butterfly. Mata Wang Ling bersinar saat dia mengeluarkan bendera larangan lain. Bendera larangan terbang ke udara. Dia membentuk segel. Segera petir merah melesat ke langit. Awan mulai gelap dan fluktuasi petir merah bergemuruh. Red Butterfly merasakan bahaya yang sangat kuat. Sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan Cihu hanya bisa takut dan tercengang melihat fenomena ini. Saat ini Wang Ling hanya perlu menyelesaikan segel batasan di tangannya dan melemparkannya untuk memanggil kesengsaraan ilahi. Cihu mencoba kembali untuk menenangkan keduanya dan membujuk agar berhenti. Karena Red Butterfly keras kepala, Cihu mengeluarkan avatar raksasanya untuk mengintimidasi. Melihat kondisi ini, Red Butterfly menjadi bimbang. Jika dia terus bertarung, maka fragmen ini pasti akan runtuh. Red Butterfly menunjuk ke udara dan memerintahkan kelopak bunga untuk berhenti. "Baiklah Cihu, untukmu aku tidak akan membunuh orang ini hari ini, tetapi peti giok itu harus menjadi milikku." Cihu mengerutkan keningnya. Saat dia hendak berbicara, Wang Ling mulai tertawa keras. "Red Butterfly, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu?" Wang Ling mengeluarkan senyum tipis ketika dia mengangkat batasan di tangannya. "Aku hanya perlu mengirimkan teknik ini di tanganku dan fragmen ini akan runtuh." Wajah Red Butterfly segera menjadi jelek saat mendengarnya. Cihu mencoba menenangkan hati Wang Ling dengan mengatakan hartanya akan dibagi rata. Dengan itu Wang Ling menjadi tenang dan menyerahkan urusan padanya. Cihu mengalihkan pandangannya. "Red Butterfly, tolong simpan hartamu." Red Butterfly melambaikan tangan kanannya, menyebabkan bunga mawar menghilang. Red Butterfly menatap Wang Ling dan berkata, "Cheng Niu, apakah kamu berani melawanku begitu kembali ke Zuzaku? Aku bersedia menemanimu." Wang Ling menghancurkan pembatasan di tangannya dan kabut hitam berubah menjadi bendera yang terbang kembali ke tasnya. Adapun kodok guntur itu juga disingkirkan. Namun itu sangat terluka dan terlihat sangat lemah, membuat niat membunuh Wang Ling meningkat. Cihu akhirnya sedikit rileks dan tersenyum pahit di hatinya. Jika dia tahu bahwa keduanya memiliki sejarah pahit, dia tidak akan mengundang keduanya. Red Butterfly itu normal, tetapi Cheng Niu bisa bertarung dengan seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir dengan tahap awal formasi jiwa. Orang seperti ini pasti akan bersinar di Zuzaku dan bahkan mungkin dianggap sebagai murid Zuzaku. Cihu berkata, "Oke, Red Butterfly dan saudara Cheng Niu, tolong ikuti aku. Lokasi di Batu Giok masih jauh dari sini."
Setelah mengatakan itu, dia terbang. Red Butterfly dan Wang Ling mengikuti di belakang. Selama perjalanan, Wang Ling bertanya kenapa tempat itu tidak ada orang yang menemukannya. Cihu mengatakan merupakan fragmen yang tumpang tindih yang sangat langka. Wang Ling segera mengerti. Ketika alam surgawi hancur, fragmen tersebar secara acak, sehingga ada yang sangat sulit ditemukan, bahkan dijangkau. Kemudian mereka sampai di formasi teleportasi. Mulai dari Cihu, Red Butterfly, dan Wang Ling masuk. Mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah fragmen alam es yang telah runtuh. Di depan mereka ada jembatan glaser biru besar yang hanya terhubung ke tanah oleh beberapa pilar es. Kemudian Red Butterfly memimpin dan terbang dengan sangat cepat melintasi glaser. Semakin jauh mereka pergi, semakin dingin dan warna glaser semakin gelap. Beberapa saat mereka pergi, seorang pria parubaya mengikuti, membawa mayat seorang wanita cantik, sebut saja King Suhang dan Ting Er. Di sisi lain, Wang Li melihat kabut biru yang mengandung energi dingin yang ekstrim. Red Butterfly mengeluarkan patung es malaikat salju untuk melindungi mereka. Dengan perlindungan patung es malaikat salju, kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali. Kabut biru menjadi lebih tebal sampai suara retakan muncul di patung es. Red Butterfly membentuk segel. Segera meridian di dalam patung bergerak dan memperbaiki diri. Setelah beberapa hari, Red Butterfly menggunakan total 3 patung es. Menjelang akhir, kabut semakin tebal, bahkan ada lapisan kabut ungu yang langsung menghancurkan patung es. Red Butterfly harus mengeluarkan bunga mawar untuk menahan kabut ungu. Saat ini energi spiritual Red Butterfly hampir habis dan wajahnya pucat. Matanya akan bergeser ke arah Wang Ling dengan tatapan waspada. Waktu perlahan berlalu dan mereka akhirnya melewati jembatan glaser. Red Butterfly berkata, "Aku telah melakukan pekerjaanku. Mulai dari sini, aku tidak akan bertindak lagi." Cihu mengeluarkan kompas bintang raksasa. Dia menyuruh Red Butterfly beristirahat di ujung barat yang memiliki penghalang defensif. Red Butterfly langsung melompat dan duduk memulihkan kondisinya. Setelah itu, Cihu meminta Wang Ling sebagai pengamat situasi selama perjalanan menggunakan jiwa-jiwa pengembaranya. Sementara Cihu akan berfokus mengendalikan kompas bintang. Wang Ling mengangguk. Bendera larangan tiba-tiba muncul dan mengelilinginya dalam kabut hitam sebagai tindakan waspada. Cihu mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk mengaktifkan kompas bintang. Saat aktif, kekuatan misterius mengelilingi bagian atas kompas. Kompas tiba-tiba bergerak seperti diteleportasi dan sudah ribuan kilometer jauhnya. Dipengaruhi kekuatan kompas bintang, Wang Ling dan yang lainnya dapat berkomunikasi melalui indera ilahi saja. Selama perjalanan, Cihu memperlihatkan Wang Ling peta bintang. Tugas Wang Ling mengirimkan jiwa-jiwa pengembara untuk mengawasi titik-titik yang sudah ditandai bahaya. Melihat keistimewaan kompas bintang, Wang Ling sangat ingin memiliki juga. Wang Ling mengeluarkan jiwa-jiwa pengembara dan menyebar. Beberapa saat kemudian, Wang Ling menemukan bahaya melalui jiwa pengembara di arah 10 km di depan. Cihu langsung berbelok agar tidak terjadi tabrakan. Sangat disayangkan, kompas bintang masih menabrak tentakel monster tersebut, menyebabkan kendaraan langsung berputar-putar menjauh. Wang Ling, Red Butterfly, dan Cihu juga mengalami luka dan muntah darah. Red Butterfly bertanya binatang apa itu. Wang Ling mengatakan itu adalah binatang gurita kehampaan. Binatang ini dianggap sebagai binatang perusak kecil, lahir dari melahap bumi dan hidup dengan mengemakan energi yin. Selama zaman kuno, para kultivator kuno akan membutuhkan banyak orang untuk mengalahkannya.
Tentakelnya digunakan sebagai pemurnian senjata dan otaknya digunakan untuk panjang umur. Chihu kagum atas pengetahuan luas Wang Ling ini, tapi Red Butterfly mencibir tidak percaya. Wang Ling dengan tenang berkata, "Bodoh." Red Butterfly langsung marah mendengarnya. Wang Ling menyuruh agar pergi ke utara karena monster itu sedang berburu. Akan sangat berbahaya jika monster itu mengeluarkan aura merah. Chihu terdiam dan agak ragu. Karena peringatannya tidak dihiraukan, Wang Ling langsung keluar dari kompas bintang dan terbang menuju utara. Chihu menggertakkan giginya dan menyebarkan indera ilahinya ke selatan. Dia sangat terkejut menemukan gelombang aura merah dan berputar balik menuju utara juga dengan cepat. Chihu sangat menyesal tidak mendengarkan Wang Ling tadi. Dia segera menyuruh Red Butterfly bertindak karena dia harus fokus menyetir. Red Butterfly menyentuh keningnya dan bunga mawar muncul lagi. Dia dengan cepat memetik 2 kelopak bunga dan menjentikannya ke arah aura merah. Terjadi 2 ledakan yang menghancurkan bumi dan gelombang merah itu terpisah. Red Butterfly juga mengeluarkan seteguk besar darah dan wajahnya pucat. Chihu segera mengarahkan kompas keluar dari aura merah, tetapi tiba-tiba aura merah seperti mulut besar yang bergerak melahap kompas. Ini menyebabkan kompas bintang bergetar dan banyak ratakan pada bola pelindung. Chihu merasa dia akan kehilangan semua kekuatannya. Saat ini bunga mawar hanya tinggal inti sari saja. Red Butterfly terpaksa memetik benang sari dari bunga dan menjetikkannya ke arah aura merah. Ledakan hebat bahkan bisa didengar oleh Wang Ling di kejauhan. Dia tersenyum dingin dan terbang lebih cepat lagi. Mulut yang diciptakan aura merah akhirnya terbuka dan kompas dapat membebaskan diri. Saat kompas lolos, itu bergerak ke utara seperti bintang jatuh. Saat ini wajah Red Butterfly sangat pucat. Kelopak mawar bisa diisi ulang, tetapi 3 benang sari sangat sulit. Saat Wang Ling terbang dan kompas bintang mendekat, Chihu melihat Wang Ling melayang di sana dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia mengakui kesalahannya dan meminta Wang Ling kembali masuk ke dalam kompas. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan, Red Butterfly tidak mengatakan sepatah kata apapun dan membiarkan Wang Ling memimpin. Chihu juga tidak lagi mempertanyakan Wang Ling dan mendengarkan apa yang dikatakan Wang Ling kepadanya. Ada banyak makhluk yang hidup di dalam kehampaan. Di bawah arahan Wang Ling, kompas berlalu dengan aman hanya dengan beberapa ketegangan. Di tengah perjalanan, Wang Ling menemukan batu ungu emas, salah satu bahan yang digunakan untuk membuat kompas bintang. Wang Ling sangat senang melihatnya. Dengan kompas bintang, dia bisa pergi ke planet Tianyun dan dijadikan murid kehormatan selama 100 tahun. 1 bulan telah berlalu dalam perjalanan. Pada hari ini, kompas tiba-tiba mulai bergetar hebat ketika retakan menyebar ke seluruh permukaannya. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat muncul dan melemparkan mereka bertiga keluar dari kompas bintang. Chihu mengatakan kerusakan terlalu parah, jadi hanya bisa mengandalkan kemampuan terbang. Untungnya, tujuan sudah dekat, dan dalam 3 hari terbang, mereka akhirnya melihat tanah lapisan pertama dari fragmen alam surgawi.